Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Bawaslu dimanapun kalian berada. Kita kembali lagi dalam acara Ngabuburit bersama Bawaslu Kabupaten Klaten, yang pada tema hari ini adalah publikasi tahapan pencalonan Pilkada tahun 2024. Dalam kesempatan kali ini telah hadir narasumber beliau Bapak Sidik Miranto SE yang merupakan anggota Bawaslu Kabupaten Klaten beserta Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Klaten. Bapak Sidik, monggo silahkan menyapa sahabat-sahabat Bawaslu Kabupaten Klaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, sahabat-sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena di kesempatan sore hari ini kita melakukan publikasi terkait pencalonan di Bawaslu Kabupaten Klaten. Semoga pada kesempatan ini keadaan kita bersama dalam keadaan yang baik-baik saja. Juga saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada sahabat-sahabat Bawaslu semua. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik. Untuk mempersingkat waktu podcast kali ini, kita langsung saja Pak Sidik, terkait tahapan pencalonan yang pernah dilakukan Bawaslu Kabupaten Klaten dalam pengawasan, strategi-strategi apa yang pernah disiapkan, terutama PIC-nya jenengan sebagai koordinator Hukum dan Penyelesaian Sengketa. Baik sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, terkait tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Klaten, bahwa Bawaslu Kabupaten Klaten sudah melakukan yang pertama terkait fasilitasi tim. Kita membuat tim fasilitasi untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan apa yang menjadi tugas pokok kita terkait pencalonan. Kemudian kita juga berkoordinasi dengan KPU, yaitu meminta akses silon kada sehingga kita bisa melakukan pengawasan langsung kepada proses-proses pencalonan tersebut. Selanjutnya kita meminta permohonan terhadap KPU terkait dengan dokumen-dokumen yang harus dipenuhi oleh beberapa pasangan calon tersebut, sehingga kita bisa memberikan himbauan nantinya ketika ada dokumen-dokumen atau syarat-syarat yang belum lengkap. Mungkin demikian. Baik Pak Sidik, terima kasih atas penjelasannya terkait strategi-strategi dalam pengawasan pencalonan Pilkada 2024. Mungkin yang saya garis bawahi ada tadi tahapan membentuk tim fasilitasi. Benar. Lalu mengirimkan surat permohonan silon kada, akses silon kada. Terus yang ketiga itu terkait dengan mengirimkan surat permohonan untuk mendapatkan salinan dokumen terkait persyaratan pasangan calon, seperti itu nih Pak. Lalu yang kedua Pak, yang kedua itu bagaimana pencegahan yang telah dilakukan Bawaslu Kabupaten Klaten dalam menghadapi tahapan pencalonan Pak. Seperti apa Pak pencegahannya? Baik sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, terkait himbauan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Klaten, ini ada beberapa poin yang pasti sehingga kami harus membacakannya secara tepat. Yang pertama, bahwa Bawaslu Kabupaten Klaten selalu berkoordinasi secara langsung kepada KPU melalui link-link juga, melalui komunikasi WA, telepon dan sebagainya. Kemudian melakukan himbauan yang pertama, bahwa tanggal 5 Mei 2024 memberikan himbauan terkait isi himbauan tersebut adalah pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan. Kemudian yang kedua, di tanggal 10 Mei Bawaslu Kabupaten Klaten memberikan himbauan kepada Bupati
bahwa larangan ASN memberikan dukungan kepada bakal calon perseorangan. Kemudian yang ketiga, di tanggal 8 Juli Bawaslu memberikan himbauan terkait pencegahan terhadap potensi-potensi kerawanan pelanggaran pada tahapan pencalonan. Kemudian yang keempat, bahwa tanggal 10 Juli 2024 memberikan surat himbauan kepada, isi himbauan adalah calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota harus memenuhi syarat, yaitu berhenti dari jabatan sebagai anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu paling lambat 45 hari sebelum pendaftaran pasangan calon. Kemudian yang keenam, tanggal 19 Agustus memberikan surat himbauan yang poinnya adalah jadwal pengumuman pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati tahun 2024. Kemudian yang keenam, di tanggal 21 September memberikan surat himbauan yaitu terkait penetapan pasangan calon yang sesuai dengan jadwal. Demikian himbauan yang disampaikan Bawaslu. Memang kita memberikan semua persyaratan tersebut sehingga semua pasangan calon mendapatkan perlakuan yang sama dari penyelenggara pemilu. Demikian Mas Bima. Baik Pak, terkait pencegahan tadi ada beberapa poin yang saya tangkap. Yang pertama, Bawaslu telah melakukan koordinasi secara langsung maupun melalui telekomunikasi. Yang kedua, Bawaslu telah mengirimkan sebanyak 6 surat himbauan ke KPU Kabupaten Klaten maupun ke Bupati ya. Lalu Pak, sahabat Bawaslu yang di rumah mungkin pengen mengetahui subtahapan dalam tahapan pencalonan Pilkada Klaten 2024, terkait sub-sub tahapan yang diawasi Bawaslu itu apa aja Pak? Baik sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, terkait subtahapan pada tahapan pencalonan ini adalah pertama pengumuman, kemudian pendaftaran, yang ketiga adalah pemeriksaan kesehatan atau rikes yang dilakukan oleh masing-masing calon bupati dan wakil bupati. Kemudian penelitian administrasi, kemudian ada penelitian perbaikan administrasi, kemudian ada tanggapan masyarakat, di mana masyarakat bisa terlibat langsung terhadap calon-calon bupati yang akan dipilihnya nanti. Ada beberapa hal yang menurut pandangan masyarakat bagus atau bahkan sebaliknya, sehingga masyarakat bisa menilai, bisa mengajukan tanggapan kepada penyelenggara khususnya di KPU, sehingga KPU bisa menjadikan bahan hal tersebut untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan pasangan calon tersebut. Kemudian yang terakhir adalah pengundian nomor urut. Nanti ada pengundian nomor urut sehingga menjadi pilihan dari masyarakat nanti tercover di nomor-nomor urut tersebut. Demikian Mas Bima dari tahapan pencalonan di Kabupaten Klaten. Baik Pak, terima kasih. Ternyata banyak juga ya tahapan yang dalam masa pencalonan itu yang dilewati oleh pasangan calon maupun yang diselenggarakan oleh KPU, maupun hal-hal itu yang diawasi juga oleh Bawaslu. Benar, mungkin yang saya tangkap ada tahapan pengumuman pendaftaran, lalu pendaftaran, terus dilakukan rikes itu atau pemeriksaan kesehatan, lalu verifikasi administrasi terhadap persyaratan dokumen pasangan calon, lalu ada penetapan dan pengundian nomor urut. Lalu Pak, bagaimana hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu terhadap pengawasan sub-sub tahapan maupun keseluruhan tahapan pencalonan pada Pilkada Klaten 2024? Seperti apa Pak? Monggo bisa diceritakan. Baik Mas Bima.
terkait hasil pengawasan dari Bawaslu Kabupaten Klaten terhadap pencalonan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Klaten, karena kita selalu berkoordinasi dengan KPU dan stakeholder di wilayah Kabupaten Klaten, sehingga kita sedikit banyak bisa memberikan himbauan terhadap sub-sub tahapan tersebut, sehingga dalam hasil pengawasan kami bahwa KPU Kabupaten Klaten sudah melakukan tugas fungsi sebagai KPU di dalam pengumuman pendaftaran dan pendaftarannya. Mereka sudah melakukan publikasi, baik ditempel langsung di KPU maupun kepada media-media yang ada di Kabupaten Klaten sudah bagus. Kemudian tahapan rikes, pemeriksaan kesehatan, bahwa KPU Kabupaten Klaten berkoordinasi dengan Rumah Sakit Tegalyoso Kabupaten Klaten melakukan hal pemeriksaan kesehatan dengan baik. Kemudian dalam pengumpulan administrasi atau syarat-syarat yang dibutuhkan oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Klaten, KPU juga sudah melakukan tugas fungsi mereka dengan baik. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Klaten terhadap tahapan pencalonan sub-sub tahapan. Demikian Mas Bima. Baik Pak, terima kasih. Tapi saya pengen mendalami lebih ya Pak terkait tahapan pengumuman itu dilakukan pada tanggal berapa Pak? Kalau tahapan pengumuman itu? Mungkin saya harus begini Mas, mungkin saya harus membuka dokumen lagi. Iya silahkan monggo Pak. Yang sudah kita persiapkan. Okay. Baik, sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, terkait tahapan pencalonan. Di tahapan pengumuman bahwa pada tanggal 24 sampai 26 Agustus 2024 Bawaslu Kabupaten Klaten melaksanakan pengawasan tahapan pengumuman pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati 2024. Demikian Mas Bima, sehingga tanggal 24 sampai 26 Agustus. Demikian. Baik Pak, kalau terkait jumlah calon, waktu mendaftar dan berapa jumlah calon yang ditetapkan menjadi pasangan calon, dan kemarin itu dari beberapa pasangan calon itu yang telah ditetapkan nomor urutnya itu berapa Pak? Di Kabupaten Klaten sendiri ada 3 pasangan calon, yaitu yang pertama dari pasangan Bupati Hamenang, calon Bupati Hamenang Wajar Ismoyo dan Beni Indra Ardianta. Kemudian yang kedua dari pasangan Haji Yoga Hardaya dan Sofa Marwati. Kemudian pasangan yang ketiga Dr. Andes W. Heri Wibowo dan Wahyu Adi Darmawan. Demikian Mas Bima. Baik Pak, mungkin sudah begitu jelas sahabat-sahabat Bawaslu terkait dengan tahapan pencalonan, di mana yang berawal dari pengumuman sampai penetapan sampai pengundian nomor urut. Yang di Kabupaten Klaten ada 3 pasangan calon. Yang pertama ada Hamenang dengan Beni, ada Yoga dengan Sofa, dan ada Heri Wibowo dengan Pak Wahyu Dharma itu tadi. Iya. Oke, baik sahabat Bawaslu, mungkin pada kesempatan ngabuburit hari ini kita sampai di sini. Kita bertemu lagi dalam ngabuburit dengan tema-tema yang lain, dan untuk tema publikasi masa pencalonan Pilkada tahun 2024 kita cukupkan. Terima kasih Bapak Siddiq atas waktu dan tenaganya untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman yang baru terkait dengan publikasi pencalonan Pilkada Klaten tahun 2024. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Terima kasih sahabat Bawaslu telah mengikuti acara ngabuburit Bawaslu Kabupaten Klaten. Sampai ketemu di waktu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.